Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Yuk sama-sama kita katakan ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu kawan. Atas ancaman teror yang selama ini terjadi. Biasa saja, landai-landai saja. Nggak usah Anda panik. Ya, kepanikan Anda lah yang nanti yang akan membuat Anda makin kacau hidupnya. Kali ini saya akan bahas, yuk kita tutup pinjol bareng-bareng. Bagaimana caranya? Simak video ini. Pempe! Yes! Pempe! Jaya, jaya, jaya! Ojo! No! Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang mewaraskan pikiran kalian, membuat kalian bisa mengusir rasa takut yang selama ini ada dalam diri dan pikiran kalian saat gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal. Channel YouTube yang senantiasa selalu memberikan arahan-arahan edukasi sekaligus informasi terkini terkait masalah penagihan, terkait masalah ancaman-ancaman teror yang dikirimkan oleh para penagih kepada Anda semua, baik melalui pesan singkat, SMS, WA, email, ataupun datang langsung ke tempat kalian. Semoga kalian semua diberikan kekuatan mental ya. Kali ini seperti tadi saya sebutkan di awal video, saya bawakan salah satu topik dan tema yang cukup menarik. Yuk kita kompak, sama-sama kita kompak, tutup pinjaman online, tutup pinjol selama-lamanya. Bagaimana caranya? Kita simak yuk. Dan apa ini yang terjadi dengan pinjol. Nah, sebelum kita menonton video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Itu paling penting. Setelah Anda subscribe, pastikan Anda tekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung dari YouTube. Jadi kalau ada video terbaru, Anda nggak usah nyari tahu video terbaru di Jamal Official Vlog itu jam berapa. Anda cukup tekan tombol merah lonceng, Anda yang akan dikasih tahu oleh YouTube. Canggih, modern sekali. Nah, Anda nggak cukup loh nonton video-video di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam komunitas atau wadah. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol, ada di sana ya. Ada 59.000, hampir 60.000 orang tergabung di sana dengan latar belakang profesi berbeda-beda, dengan tempat tinggal atau daerah asal yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, semua ada di sana, saling menguatkan, saling menginformasikan. Silakan ya untuk tautan atau linknya Anda bergabung. Silakan di kolom deskripsi video ini dan saya sempatkan di kolom komentar. Ya, Anda wajib menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak menjawab, mohon maaf, tidak bisa gabung. Nah, Anda yang ingin punya kaos nih, keren ya, ini. Ya, nah, kaos ini ada yang bilang kaos anti DC. Ketika nasabah menggunakan, ketika DC datang ya langsung pulang DC-nya. Ada yang bilang, kaos anti DC Pak. Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Selama Anda merasa yakin dan percaya diri, makin lebih lagi ketika menggunakan kaos ini, silahkan ya. Nah, teman-teman yang ingin memilikinya, silakan hubungi nomor ini. Ya, ini nomor untuk pembelian kaos, bukan nomor untuk sharing. Kalau Anda ada yang ngirim pesan ke sini, mau sharing, mau konsultasi, bertanya, dan sebagainya, pasti dicuekin oleh admin. Saya sudah perintahkan, tidak usah dibalas. Anda yang sudah memiliki kaos, atau kaosnya sedang dalam perjalanan ke rumah Anda, artinya sudah memberikan alamat yang detail, alamat yang jelas ke admin saya, ke database admin saya, Anda berhak untuk gabung di grup WhatsApp yang saya asuh, grup WA PMP Paguyuban Membasmi Pinjol. Ada ratusan orang di sana tergabung, bisa Anda sharing di sana, bisa saling curhat ya. Kalau tidak puas curhat dan sharing, bisa ke saya Japri karena saya ada di sana, nomor saya ya. Anda bisa komunikasi dengan saya langsung. Silakan. Selama saya ada waktu yang cukup untuk bisa membalas ya. Kalau saya lagi sibuk kerja, nggak mungkin juga saya balas-balas ya. Pasti saya akan balas kalau Anda chatting ya. Nah, kawan-kawan ya, ini satu lagi, kaos motivasi. Nah, pesannya di sini. Nah, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Nah, Anda pesan, tulis dan ketik di WhatsApp-nya itu, saya pesan kaos motivasi. Nanti akan dibalas oleh admin. Oke? Silakan teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyimak info kali ini. Kita meluncur ya, tema dan topik kali ini, kita kompak tutup pinjaman online. Kita tutup pinjaman online. Oke kawan-kawan semua, sekarang saatnya kalian menyimak video yang terbaik kali ini ya. Kita sama-sama kompak tutup pinjaman online alias pinjol. Yuk simak videonya. Jangan skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Kita lihat ya, saya bacakan ya. Ini pesan dari teman kita ya, dan minta penyelesaian atau solusinya. Emang boleh ya mengancam, nggak tahu ya dari rupa cepat atau bantu saku di antara dua itu sih, berarti nunggaknya ada di antara dua pinjol ini.
Kita baca ya. Ini pesannya, pesan melalui pesan email ya. Sudah diingatkan berkali-kali, ini utang kalau emang tidak bisa diselesaikan secara transfer, terpaksa kami bertindak lebih jauh menagih dengan cara kami sendiri. Mau kami buat Anda malu dan nggak bakalan tenang hidup Anda kalau Anda nggak transferkan uangnya. Di sini data Anda lengkap. Dari foto selfie, nomor rekening, NIK, KTP, tempat kerja, dan lain-lain. Kami kasih waktu paling lambat jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Malam ini jika tidak ada pembayaran juga, konsekuensinya sudah jelas ya. Kami buat Anda kehilangan pekerjaan dan tidak dipercaya atasan, rekan, kerja, teman, serta kerabat Anda. Mengakses sosial media Anda, IG, WA, dan Facebook. Mencari informasi lebih lanjut ke RT atau RW Anda setempat. Membuat poster yang sudah diedit seperti yang di bawah ini untuk disebarluaskan. Meminta dana talangan ke mertua, orang tua, dan kerabat dekat Anda. Nah, ini ada poster atau gambar, bukan poster ya, gambar ya. Open donasi. Bayar utang karena gaya hidup tinggi. Open donasi, dibuka open donasi untuk, ya dicoret ya namanya, dikarenakan tidak bisa membayar utangnya. Mohon kesediaannya untuk memberikan 100.000 per satu orang supaya bisa melunasi hutangnya yang menunggak lama. Nah, ini cara-cara mulai barbar. Cara-cara yang tidak punya etika. Cara-cara yang sudah melenceng dari SOP dan ketentuan serta aturan yang berlaku dari OJK. Menagih tidak boleh mempermalukan. Menagih tidak boleh disertai dengan ancaman. Menagih dengan cara-cara seperti ini artinya layak. Dan Anda pastikan hutang Anda sudah lunas. Hutang Anda sudah lunas, Anda tidak perlu lagi membayar. Apapun itu pinjol yang saat ini masih tertunggak, masih belum dibayar, dengan mendapati pesan seperti ini, artinya terlunasi secara otomatis dan nggak usah dibayar lagi. Ya, berarti mereka sudah melunasi utang Anda. Cara-cara seperti ini banyak dimainkan oleh pinjaman online. Ya, biasanya orang-orang atau pinjol-pinjol ilegal. Tapi sekarang pinjaman online legal sudah mulai melakukan cara-cara seperti ini. Karena mereka mungkin bingung bagaimana sih cara membuat nasabah bayar. Bagaimana cara yang paling efektif untuk membuat nasabah yang gagal bayar segera lekas bayar. Nah, mereka mengirimkan pola-pola permainan penagihan seperti ini. Ya, kalian mendapati seperti ini, ya saya akan kupas ini, biar Anda sedikit lega ya. Nah, ini ancamannya nih ya, bahwa mereka akan membuat malu Anda kalau Anda nggak transfer. Di sini data lengkap, foto selfie, nomor rekening, KTP, dan lain-lain tempat kerja. Emang masalahnya di mana? Dengan nomor rekening, dengan tempat kerja. Nomor rekening nggak ada masalah. Nggak mungkin mereka bisa membajak nomor rekening Anda. Nggak mungkin dia bisa menghack rekening bank Anda. Nggak sejago itu mereka. Biasa, hanya keluar-keluar saja. Keluar-keluar di chatting WA seperti ini. Biar Anda shock, Anda panik. Nah, ini saya bacakan lagi ya. Kami kasih waktu paling lambat jam 23. Jika tidak, kami akan buat Anda kehilangan pekerjaan dan tidak dipercaya atasan, rekan kerja, teman, serta kerabat Anda. Enggak tuh, biasa saja. Yang menunggak atau gagal bayar banyak, bukan hanya Anda. Banyak ribuan orang yang bekerja tetap bekerja, malah sekarang makin tambah enak. Makannya makin tambah enak, jajan anaknya makin tambah banyak, ngasih istri makin tambah banyak. Karena mereka tidak fokus untuk membayar pinjaman online. Mereka fokus untuk membiayai kehidupan keluarganya, untuk membiayai sekolah anaknya, untuk urusan dapur istrinya. Ya, jadi nggak ngaruh itu. Biasa, hanya ancaman menakuti saja. Lalu ini ada lagi nih. Mengakses sosial media Anda, IG, WA, dan Facebook bisa dikunci, bisa di-privat. Kalau sudah di-privat, dikunci, apalagi melakukan verifikasi 2 langkah, tidak akan pernah bisa mereka masuk. Nggak sejauh itu, kawan. Nggak sejauh yang kita kira dan nggak sejauh yang mereka pesankan ke kalian semua ancamannya. Akan mengacak-ngacak media sosial atau sosial media Anda, Facebook, WA, Instagram. Nggak semudah itu. Mereka tuh cuma tukang nagih. Nggak punya kapasitas dan kemampuan seperti itu. Jauh sekali. Mereka hanya tukang nagih, tukang ngancam seperti ini ke kalian. Nggak punya kemampuan, keahlian seperti itu. Kalau mereka mampu ya merusak
sosial media Anda, masuk ke sosial media Anda, meretas sosial media Anda, tentunya mereka nggak kerja sebagai debt collector. Tentunya mereka bekerja sebagai ahli IT dengan tingkat kenyamanan yang tinggi, dengan gaji yang tinggi, dengan profesi yang bergengsi. Nggak mungkin jadi DC, jadi debt collector, jadi jongosnya pinjol. Ini ya, saya bacakan lagi. Mencari informasi lebih lanjut ke RT RW Anda setempat. Bohong. Dari dulu mencari informasi lanjut buat apa? Alamat nasabah ada, dicari lebih lanjut apanya? Alamat nasabah masih ada, stay di sana. Nasabah nggak bergeser kemanapun, tempat tinggalnya masih di situ, rumahnya nggak dijual, dia masih diam dan tinggal di situ serta berkediaman di sana. RT RW dilibatkan dari dulu, RT RW dari dulu itu, ya bacotnya kayak gitu terus. Membuat poster yang sudah diedit seperti di bawah untuk disebarluaskan, nggak mungkin juga membuat ini, hanya editan mereka via HP mereka. Mereka kirimkan sengaja ya, ada foto Anda nih, Anda ya langsung ditempatkan, sudah mungkin mereka sudah membuat template ya agar mereka bisa mengirimkan ke semua nasabah, tinggal masukin fotonya aja. Biasalah mereka membuat seperti ini untuk membuat Anda langsung cemas karena melihat foto Anda ada di sini, ya mungkin wah ini kalau disebar gawat, Anda langsung bayar deh. Itu harapan mereka, karena itu tujuan mereka untuk melakukan ancam-ancaman seperti ini, mengancam seperti ini, menakut-nakuti Anda saja. Nah, kita lihat lagi ya. Meminta dana talangan ke mertua, orang tua, dan kerabat kerja Anda. Nggak mungkin. Meminta dana talangan, nggak mungkin. Ya, mereka tahu dari mana rumah kerabat Anda, rumah saudara-saudara, tahu dari mana. Mereka punya tagihan itu banyak. Bukan hanya Anda. Kecuali mungkin Anda saja yang nunggak, di seluruh Indonesia hanya Anda saja yang nunggak. Mungkin mereka bisa melakukan investigasi lah seperti itu ya. Ke kerabat Anda, datangin satu-satu saudara Anda. Nggak mungkin. Yang nunggak itu ribuan. Mereka hanya membuat ini supaya Anda panik. Jadi, kesimpulannya saya buat ya. Jadi, mereka bilang bahwa kamu akan kehilangan kerja, mengakses sosial media, mencari informasi ke RT RW, membuat poster, meminta talangan ke mertua, dana-dana talangan orang tua dan lain sebagainya, kerabat kerja. Bohong, ya. Itu hanyalah upaya-upaya mereka untuk membuat Anda panik, untuk membuat Anda menjagerakan pembayaran, dan selesailah tugas mereka. Karena itu, menagih dengan mengancam adalah suatu pekerjaan yang melekat. Suatu profesi yang melekat. Kalau profesi tukang nagih pinjol sekarang itu sudah melekat dengan tukang ngancam, tukang bohong, tukang segala-galanya. Ya, jadi Anda nggak usah percaya. Yuk, kita sama-sama tutup pinjaman online dengan cara kita tidak usah bayar. Tidak membayar pinjol itu sama artinya menutup pelan-pelan pinjaman online. Kita tutup pinjol yang sudah melakukan hal seperti ini, ya kita sudah tidak bisa tolerir lagi. Ancaman dan cara-cara mengintimidasi sudah melekat. Dan sudah sewajarnya, sepatutnya kita tutup mereka. Tutup aksi-aksi mereka. Tidak ada bisa kalian lapor OJK, lapor AFI. Buat apa? Anda cukup gagal bayar, nggak usah dibayar. Selesai sudah. Karena ujung tombak perusahaan pinjol itu adalah collection-nya, penagihannya. Tingkat prestasi mereka, prestasi tingkat gagal bayar mereka tidak boleh melebihi 5%. Nah, sekarang mereka sudah melampaui, banyak yang sudah melampaui 5%. Artinya gagal bayar mereka bermasalah. Gagal bayar itu bisa membuat masalah buat pinjolnya, apalagi buat DC-nya. DC bisa dipecat, pinjol bisa gulung tikar. Coba begini logikanya. Anda ya sekarang punya uang 2 juta. Anda tidak cuma punya uang 2 juta. Lalu Anda kasih ke orang, ke teman Anda 1 juta ke 2 orang. Bulan depan harusnya mereka membalikan kan sesuai dengan janjinya. Mereka tidak mengembalikan. Anda makan dari mana? Sama artinya pinjol juga. Mereka mencairkan, lalu mereka berbuat onar dengan cara-cara menagih dengan kasar, mengancam, Anda tidak kembalikan, goyang mereka bos. Perusahaannya ambruk lama-lama. Langsung tutup kok, nggak lama. Hanya hitungan bulan. Coba kompak semuanya, nggak usah dibayar. Digagal bayar semuanya, kompak. Hancur, tutup pinjol. Makanya mereka akan menghindari tingkat prestasi atau tingkat gagal bayarnya itu tidak melebihi dari 5% sesuai dengan anjuran dan aturan dari OJK. Mereka menghindari itu. Tapi mereka tidak sanggup dan tidak kuat. Karena penagih-penagih yang sudah mereka sewa sekarang ini, yang mereka sudah rekrut,
dalam tim penagihan mereka melakukan seperti ini, sama artinya mereka sebenarnya bunuh diri, para pinjol ini. Merekrut orang-orang yang tidak capable, merekrut orang-orang yang tidak becus menagih, yang hanya bisa kuar-kuar saja. Paham ya? Oke, kalau Anda paham, seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari Anda semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun yang mereka kirimkan. Anda sudah paham dan mengerti bahwa semua ancaman itu hanya teror via online. Karena Anda sudah paham dan mengerti bahwa resiko gagal bayar seperti ini, pasti dapat seperti ini. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah. Akhirnya ada di kesimpulan akhir ya. Setiap video yang saya buat pasti saya kasih kesimpulan akhir sebelum saya tutup. Nah, kesimpulannya dari yang tadi mereka kasih ke kalian ya, ultimatum akan mempermalukan Anda, membuat poster, akan menagih dana talangan ke keluarga, kerabat, dan sebagainya, akan mempertegas lagi informasi ke RT RW dan sebagainya, akan membuat Anda dipecat dari pekerjaan. Bullshit. Nggak ada yang benar apa yang mereka omongkan. Itu semua adalah upaya-upaya mereka untuk membuat Anda takut, untuk membuat Anda goyah, untuk membuat mental Anda ambruk. Semoga kalian dimudahkan. Dan saya berdoa untuk kalian semua yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah pulihkan, agar kalian fokus untuk berikhtiar, membiayai kehidupan keluarga kalian. Yang saat ini sedang bekerja, beraktivitas, berjualan, berniaga, bekerja di kantor. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan Allah jauhkan kalian dari segala macam bahaya dan malapetaka yang akan menimpa Anda semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, saya pamit ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.